dapat sekolah S2, saya nego akhirnya. Gini deh, saya nggak dapet sertifikatnya, it's okay, tapi kasih saya kemampuan untuk kesempatan sekolah plus sertifikasi aja per core subject gitu kan, it's okay, saya mau gitu. Dan akhirnya mereka setelah dinego lama gitu mau, karena saya kan juga ikut tes TOEFL, tes apa, ini lolos semua kan Mbak ya, lolos semua. Saya bilang saya punya capability dan saya mau belajar. Ini benar-benar company saya di ujung tanduk gitu kan. Saya belajar dan ternyata saya ambil kelas kan eksekutif ya Mbak ya. Itu banyak banget kelas-kelas orang yang memang levelnya udah kayak senior director, senior apa kan banyak banget. Ada yang dari DBS Bank, Southeast Asia level director, ada yang dari Microsoft apa. Wah, dan itu saya belajar banget Mbak. Bener-bener yang ternyata ketika ada problem itu ternyata buat critical thinking kita mind map itu seperti apa. Yang kedua planningnya seperti apa. Kita tahu resource kita yang mau kita gunakan apa, kan semua orang resource-nya beda-beda. Plus kita punya pengalaman, experience itu beda-beda. Nah itu yang akan menyebabkan pengambilan keputusan itu beda. Plus keempat, seberapa kuat kita bisa mengeksekusi planning kita. Karena kan orang selalu punya planning keren, tapi eksekusinya nothing gitu ya. Nah itu oke. Dari sana saya belajar banget, belajar dari company-company seperti Castrol. Sistem ininya begini, sistem ininya begini, DBS begini, dan lain-lain. Dan saya tuh baru kok ngomong sama mereka enak banget ya. Kok saya nggak bisa ngomong ke karyawan saya seperti itu. Dan it is the time untuk saya meng-hire orang-orang yang levelnya lebih pintar ataupun mungkin lebih tua. Saya kan masih muda Mbak, waktu itu 27 tahun kali Mbak. Dan saya gagal bayar utang tuh di bank udah 14 miliar. Setelah saya benar-benar belajar, saya balik ke kantor, saya mulai hire. Dan pada saat itu kan tahun 2009, 2010 kan banyak juga company sinking ya, banyak orang yang lepas kerjaan dan itu orang-orang talent bagus-bagus semua Mbak. Banyak yang punya cabang di luar negeri ditutup. Nah akhirnya saya hire ada kepala cabang dari India, Berlian Laju Tanker, saya hire. Terus habis itu dia juga nggak punya pilihan Mbak, karena nggak ada kerjaan. Dan kemudian saya hire ada orang dari PwC lulusan S2 Australia, yang tadi itu yang kepala yang Berlian Laju Tanker itu lulusan S2 UI. Bayangin aku cuma mikirnya gini, Mas, aku dipinteri nggak ya, kan aku nggak ngerti apa-apa kan Mbak gitu. Tapi ya saya hire 3 orang pada saat itu di finance, kemudian di logistik, sama 1 di operation, karena saya benar-benar nggak ngerti 3 area itu. Cowok semua. 3 bulan pertama yang kita lakukan adalah kayak cari chemistry, keahlianmu apa, masalah di company ini apa. Karena saya tahu orang multinasional tuh bisa sangat-sangat pintar, tapi mereka kan spesifik ya Mas ya, kecil gitu loh. Dan benar saya perlu tahu dia ahlinya di mana. Dan saya ngomong masalah saya di sini, tolong ini, nah juga resource saya seperti ini terbatas, ini saya ini budaya culture kita begini, ini yang mau kita naikin. 3 bulan kedua kita baru planning, buat rencana kerja, beresin data, karena accounting saya itu kacau banget, parah banget. Dan padahal accounting itu adalah basic map company ini untung nggak apa segala macam. Ini udah 3 bulan ketiga itu baru mulai buat goals gitu ya, goals yang disepakati apa, dan mereka buat kerja langsung ke lapangan. Dalam 2,5 tahun company ini bisa mulai balik ke rasio utang normal. Jadi itu bener-bener yang oh my god Mas, tapi 14 miliar umur 27. Dan itu lucunya adalah waktu aku punya utang tuh dan udah hampir gagal bayar, nggak ngerti lagi apa yang mau dijaminkan, tuh rumah mertua gue jaminin juga, rumah ibuku juga. Dan aku sadar memang titik kunci poinnya adalah manajemen, hiring orang, delegasi, sistem. Nah itu yang benar-benar mungkin transisi dari perusahaan UMKM ke perusahaan middle itu benar-benar kuncinya di sana sih. Dan alhamdulillah dari sana akhirnya kita mulai benar-benar berproses dan sekarang udah ada di 8 negara. Tapi kemarin kita udah training ini sama Bangladesh. Insya Allah kita akan buka ini bulan September ini, kita udah mulai. Yes, 8 negara. Jadi sekarang kita ada di Malaysia, Philippines, Brunei, Singapura, Sri Lanka, Cina di Yiwu ya, terus di Belanda ada 1, Indonesia kan ya pastinya, sama 1 di Bangladesh, insya Allah ini. It's not an option untuk saya menyerah, karena saya sendirian gitu, otomatis saya harus make sure everything running well. Itu yang pertama. Yang kedua, saya banyak banget bergelut dengan UMKM.
karena mereka teman-teman saya dulu, dan juga kita punya CSR basis namanya Baba Raffi Mentoring. Saya memberikan kelas pelatihan gratis untuk UMKM itu selama tadinya seminggu, tapi lama-lama kan orang pada susah ya komitmen dalam jangka waktu panjang, 3 hari. Itu yang ngajar manajer saya semua, sama saya, sama Pak Hendy.